Kabar bagusnya, dolar tetap melemah dan US Treasury juga relatif berada di tempat yang terbawah atau penutupan lebih rendah. Nah, tapi masalahnya adalah meskipun emas sudah sempat sentuh level 2340-an, tapi ternyata dia ditutup turun dan bahkan pagi ini di sesi Asia, dia sedang terkoreksi sampai zona 2310. Kita akan lihat apakah perkembangan selanjutnya menandakan kemungkinan emas akan menyerah begitu saja atau masih ada upaya untuk melakukan kenaikan terkait dengan data ekonomi nanti malam. Tapi memang diakui bahwa Fed dalam hal ini kecenderungannya mengecewakan pasar. Tapi kita akan lihat terlebih dulu dari posisi US dollar. Oke, seperti yang Anda lihat di sini, candlestick ditutup dengan candle merah, kemudian ada tail yang cukup panjang ke bawah. Poin utama yang ingin saya tunjukkan adalah berarti apa yang sempat kita bahas kemarin terkait dengan rejection di zona resistance neckline masih tetap berlaku dan bahkan ditutup dengan masih tetap red candle ataupun bearish candle, meskipun secara agregat ya memang di detik-detik terakhir dia ada pembalikan sedikit ya. Jadi itulah sebabnya ada tail yang cukup panjang di bagian bawah. Tapi ini tidak melunturkan apa yang sempat kita bahas sebelumnya terkait dengan keberadaan head and shoulder. So, apakah ini akan menjadikan pertanda bahwa penurunan masih akan berlanjut? Ya, selama dia masih oke dan tidak lebih tinggi dari level 15 atau 105.30-an, saya rasa ini masih tetap dalam fase penurunan lebih lanjut. Nah, kalau kita lihat dari grafik H4-nya, memang ada kecenderungan dia sedang rebound, teman-teman. Posisinya teman-teman bisa lihat di sini, rejection di zona atas sesuai dengan ekspektasi kita, kemudian dia sempat turun di bawah level trendline sebelumnya. Nah, supaya tidak membingungkan, ada baiknya kita hapus level trendline tersebut dan sekarang kita fokus dengan area yang tersisa. Artinya di sini kalau misalkan teman-teman perhatikan, kita punya resisten yang sama meskipun sempat terjadi fake ataupun false breakout kemarin. Nah, sekarang kita tinggal tarik saja level support yang terbaru, teman-teman. Berarti saya akan tarik dari level yang terbaru, kurang lebih bottom yang ini dengan bottom yang terakhir tadi malam. Oke, sekarang agak mengerucut ya. Lebih tepatnya dia hampir mirip dengan pola ataupun pembentukan pola pricing wedge. Ini pun dengan catatan, teman-teman. Kalau misalkan terjadi kenaikan yang cukup tinggi sampai zona 105.40-an. Oke, tapi poin plusnya di sini mungkin nantinya baru akan kita lihat di sini rejection terkait dengan potensi resistance tersebut. Artinya masih cukup ada peluang untuk terjadi pelemahan US dollar. Nah, satu sisi kalau kita pertimbangkan dari candlestick yang terdekat saja, maka seperti biasa fokuskan dengan long bar seperti ini atau long candle seperti ini. Kemudian posisi yang saat ini terjadi, Anda bisa lihat dia sedang berada di antara 50% real body candle-nya dan juga mendekati level high-nya. Jadi bagi saya kalau seperti ini secara teknis dia masih tetap dalam potensi retrace ataupun ya kita sebutnya dengan pullback. Walaupun bisa saja di sini kita akan lihat dia akan naik lebih lanjut atau justru masih sesuai dengan rencana kita dan dia akhirnya turun. Lalu kemudian nanti berikutnya akan ada mungkin upaya untuk melakukan penembusan di bawah 104.60. Itu pun dengan catatan kalau misalkan data PPI nanti malam cukup kuat, ini mungkin yang akan terjadi adalah kenaikan, bukan penurunan. Tapi kalau misalkan data PPI-nya lebih lemah, maka yang akan kita lihat adalah penurunan lebih lanjut dan itu berarti tembus di bawah 104.60. Alhasil, nantinya kita akan lihat equal price ataupun level yang setara dengan level terendah di 104 sebelumnya. Nah, ini berarti menandakan kesempatan untuk emas ataupun pasar saham atau bahkan currency lain untuk mengalami penguatan terhadap US dollar. Satu sisi ada yang cukup menjengkel di sini. Ini kalau misalkan kita perhatikan sebetulnya sudah sesuai dengan ekspektasi kita. Jauh lebih rendah ya. Karena posisinya kemarin kita sempat memperkirakan lebih tepatnya dia akan berbentuk seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, dengan kondisi sempat tembus di bawah level 0%, tapi kemudian dia balik lagi seperti ini, apakah ada kemungkinan peluangnya dia akan melanjutkan kenaikan seperti itu? Saya tidak melihat ini potensi sebagai double bottom. Kenapa? Karena posisinya, jika pun dia jadi double bottom, saya lebih berharap double bottom tersebut bentuknya akan seperti demikian. Nah, sementara yang saya lihat di bagian tengah, itu kecenderungannya lebih kepada huruf U yang terbalik. Yang berarti kalau misalkan kita lihat ini lengkungannya sangat indah seperti ini, maka yang saya harapkan nantinya dia akan tertahan di zona resistance tersebut sebelum akhirnya dia kembali turun lebih rendah. Nah, betul sekali. Ini adalah cup and handle yang bentukannya terbalik. Nah, hati-hati. Bagian handle, mungkin saja resistennya ataupun reboundnya itu akan kurang lebih ada di antara
high ataupun low ini, sehingga saya perkirakan mungkin 30% atau mungkin 50%. Jadi selama misalkan pun kita menunggu kepada data ekonomi nanti malam, saya berharap pergerakannya akan relatif tertahan di zona tersebut sebelum akhirnya ditekan turun kembali. That means 4,36% masih tetap layak, atau mungkin tak lama lagi kita akan dapatkan dunia langsung tertekan lebih lanjut. Nah, satu sisi dengan data ekonomi nanti malam pun sama halnya dengan US dollar tadi. Kalau ternyata kita dapatkan datanya relatif lebih kuat, maka yang akan terjadi adalah strong rejection kembali seperti yang kemarin, lalu kemudian dia kembali naik. Tapi kalau ternyata datanya relatif lebih lemah, oke, welcome to the jungle. Dia akan lebih tertekan lagi dan akhirnya menekan lebih dalam dari teritori support terbaru kita. Ya, Anda bisa lihat di sini, inilah tarikan garis yang sudah cukup lama kita gunakan dan extensionnya sampai sejauh ini menahan. Jadi kita butuh trigger, butuh pemicu yang lebih jelas untuk menekan dia lebih lanjut di bawah area support tersebut. Tapi kalau tidak, maka pergerakannya akan relatif berada di kisaran ini. Nah, satu sisi teman-teman, posisi ini juga akan sangat menguntungkan bagi emas karena posisi ini kalau kita lihat dia turun di bawah trendline. Saya masih menggunakan grafik H1 secara singkat, tapi intinya kalaupun misalkan dia sudah tembus seperti ini, maka pull up-nya kemungkinan diharapkan tertahan di zona 2320. Kalaupun Anda ingin melakukan sell, saya sarankan lakukan di kisaran 15 ataupun 18. Tapi stop loss-nya harus di atas level 2320. Kenapa? Karena saat dia tembus di atas 2320, maka ancaman sesungguhnya saat dia melakukan penembusan di atas 2325, dia akan terbuka kembali untuk mengejar 2336. Walaupun secara keseluruhan kita tidak tahu apakah 2336 ini adalah strong resistance apa tidak. Tapi untuk saat ini, saya asumsikan ini adalah strong resistance dan akan terjadi rejection turun. Nah, apakah Anda akan melakukan sell di 2320 atau menunggu sampai 2336? Itu adalah opsi yang bisa Anda pilih. Tapi satu sisi, daripada Anda melakukan sell, karena saya pertimbangkan adalah data nanti malam PPI akan relatif lebih rendah, maka yang saya harapkan saat ini adalah penurunan lebih dulu, dan mungkin di area 23.00 atau bahkan 2286. Artinya, kalaupun misalkan saya ambil strateginya untuk melakukan buy kembali sesuai dengan data inflasi yang ada, maka saya berharap level buy ataupun demand itu akan muncul di kisaran 2300 ataupun 2304. Atau yang paling ideal adalah mendekati level support pamungkas kita 2286. That means kisaran 2288 ataupun 2290 saya rasa itu cukup bagus untuk melakukan buy dan stop loss-nya di bawah 2286. Hati-hati teman-teman. Posisi penembusan di bawah 2286 juga masih bisa terjadi sehingga dia akan rentan untuk hadir dengan area hijau ini. Dan area hijau ini adalah level terendahnya berada di level 2277. Level super psikologis, jika pun misalkan dia sempat turun di bawah 2286, Anda mungkin akan terpikir akan follow sell karena dipikirkan akan terjadi penurunan lebih lanjut. Tapi hati-hati, 86 ke level 77 ini memang ada jarak yang cukup signifikan, sekitar $9. Tapi kalau misalkan ternyata kecurigaan saya benar, maka posisi strong demand itu akan terjadi di kisaran ini. Posisi areal hijau akan terjadi strong demand, sehingga kemungkinan areal 2277, 2285 itulah zona good level to buy. Artinya, kalaupun Anda menginginkan areal ideal untuk melakukan buy, lakukanlah mendekati level 2280 supaya stop loss-nya tidak terlalu besar. Nah, tapi kalau Anda melihat peluangnya hanya mentok di kisaran 2286, maka stop loss Anda bisa digunakan di bawah 2286. Nah, ini dengan catatan teman-teman. Kalaupun seperti tadi saya bilang bahwa 2277 adalah level terendah yang memungkinkan, maka kemungkinannya kalaupun Anda ingin lakukan switch strategi menjadi sell, pastikan dua hal ini. Yang pertama, dia tidak tembus di atas 61,8%, yaitu 2348, atau yang kedua, dia betul-betul confirm berhasil tembus di bawah 2277. Jadi level yang harus Anda perhatikan, 2286 bukanlah pemicu untuk penurunan yang lebih lanjut. Satu sisi di grafik daily-nya, kita melihat posisi candlestick kemarin ditutup dengan shooting star. Ya, seharusnya ini melakukan sell, tapi karena ada data ekonomi lagi di malam hari, mungkin saja level high kemarin 2341 itu bisa kembali diuji atau bahkan ditembus. Dan ingat, pamungkasnya selama dia tidak tutup di bawah 2325, maka kemungkinan untuk pembukaan lebih lanjut kenaikan itu masih tetap terbuka. Tapi kalau dia ditutup di bawah 2325 atau bahkan tembus 2306, maka kemungkinan besok hari kita akan lihat level berikutnya yang akan diujilah 2286 ataupun 2277. Satu sisi, untuk pound sterling sendiri, kondisinya agak relatif berbalik.
posisinya penguatan dari pound sterling terhadap US dollar kemarin terjadi dan persis dengan apa yang kita perkirakan, tertahan di zona support ini, tren lainnya cukup bagus. Lalu kemudian yang paling penting lagi, kalau misalkan kita incar buy, untuk saat ini saya berharap kalaupun terjadi penurunan, dia tidak tembus di bawah 27 atau 1.2730 ataupun 1.2700. Nah, ini berarti peluang untuk kesempatan kembalinya naik sampai ke teritori 1.2800 atau 1.2530 masih sangat terbuka. Tapi hati-hati, begitu dia tergelincir di bawah 1.2700 ataupun di bawah 1.2670, sebaiknya Anda menyingkir dari posisi buy, kemudian pertimbangkan untuk follow sell dengan peluang penurunan ke area 1.2530-an. Ini kemungkinan skenario yang terburuk dan skenario paling bearish untuk pound sterling. Tapi kalau kita asumsikan dengan apa yang terjadi pada data ekonomi nanti malam terkait dengan data Amerika, maka jika ternyata weak dollar, ini maka peluangnya dia bisa kembali menyusul dengan target high kemarin. Dan akhirnya, untuk crude oil, kita melihat situasi yang juga cukup dilematis. Satu sisi, kalau kita lihat dari grafik daily-nya, kita dihadapkan dengan kondisi candlestick yang berupa shooting star. Jelas, shooting star ini sempat mengalami ketinggian level 79.40, tapi Anda lihat, penutupannya tetap dalam bentuk shooting star yang ada di bawah trend line, sehingga saya asumsikan bahwa terjadi false breakout. Artinya, kalau secara normal, secara strategi harusnya kita follow sell alias ikuti kembali sell. Karena dianggapnya false breakout itu berarti tidak confirm terjadi penembusan resisten. Tapi di lain sisi, mungkin saja kalau kita perhatikan di grafik H4-nya, posisinya adalah dia hanya terganjal oleh area resisten psikologis. Belum tentu dia akan gagal naik. Artinya lagi, kalaupun kita gunakan Fibonacci retracement seperti yang saya tarik dari level 72.46 sampai 79.30, maka area buy yang memungkinkan adalah di kisaran 23,6%, yaitu 77.70, atau 38,2% di 76.70, atau di 50% di 75.88. Nah, kalau misalkan ini terjadi, maka saya asumsikan adalah koreksi normal maksimum sampai 50%. Dan itu berarti best price untuk lakukan buy di kisaran 76.80 dengan opsi stop loss ataupun SL dipasang di bawah 75.80. Dan TP peluangnya adalah 79.30 high kemarin atau bahkan lebih tinggi di area 80.40. Nah, tapi hati-hati teman-teman, kalau sampai dia tergelincir, maka kemungkinan area 74 itu akan berpotensi muncul. Sehingga Anda sebaiknya switch strategi kalau misalkan dia betul-betul tembus 75.80 atau 75.40.